Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Asril Karim. Saya dari kelas 2B. Saya akan mempresentasikan tentang rancangan basis data pada tugas akhir PBO saya. Yang pertama-tama, struktur basis data. Saya membuat relasi basis datanya seperti ini. Jadi ada tabel barang yang mempunyai primary key kode barang dan foreign key kode supplier yang terhubung di primary key tabel supplier, dan begitu juga yang lainnya. Primary key terhubung dengan foreign key. Cara membuatnya dengan create tabel, nama tabel, terus nama kolom, tipe data, memori yang dipesan berapa, dan kemudian diberi parameter. Yang lainnya juga begitu. Untuk membuat foreign key-nya saya menggunakan alter tabel, add constraint foreign key reference kepada tabel yang ingin disambungkan relasinya. Oke, jadi jika ingin insert atau menginput ke tabel, di sini saya menggunakan input data barang. Nah, data barang ini codingannya menggunakan insert ke tabel barang, value-nya adalah kode barang, dan ini kode supplier. Seperti pada sintaks MySQL itu value-nya diberi tanda kurung lalu dikasih petik 1 untuk memisahkan antara value kolom pertama, kolom kedua. Seperti ini, ada value untuk nama, satuan, jumlah, harga. Kemudian sintaks SQL ini akan di-execute oleh statement, dan jika berhasil terhubung dan data masuk ke basis data, maka data berhasil disimpan. Kecuali jika dia gagal terhubung dengan basis data dan tidak bisa menyimpan data, maka dia akan error. Untuk koneksinya saya menggunakan JDBC dengan koneksi SAM localhost, nama database, dan ada parameter server time zone OTC. Parameter ini gunanya agar tidak terjadi error tentang zona waktu. Username dan passwordnya saya menggunakan username root dan passwordnya saya kosongi. Ini codingannya, dan di aplikasinya seperti ini. Nah, data berhasil disimpan. Juga bisa dilihat di basis datanya bahwa ini benar-benar tersimpan. Nah, tadi nama barangnya kode barang 112112, namanya pulpen, jumlah 20, harga 2000. Dan untuk cari ini saya menggunakan select from, codingannya seperti ini. Select from barang where kode barang sama dengan kode barang getText. Maksudnya getText itu teks yang diambil dari field kode barang ini. Misal cari. Nah, jika data tersebut tidak ada, maka data tidak tersedia dan tidak akan tampil. Nah, jika data ada, maka dia akan menampilkan apa yang diselect dari tabel barang, yaitu ini. Kemudian ada update. Update ini gunanya untuk mengedit isi dari tabel, isi record dari tabel. Codingannya menggunakan update, tabelnya namanya barang, set kolom kode barangnya isinya apa, kode supplier isinya apa, dan seterusnya. Diisi menggunakan get select item atau get text dari field yang sudah disediakan. Where kode barang sama dengan
Kode barang ini disamakan dengan kode barang yang ada di field. Tentang set foreign key cek sama dengan 0, itu sengaja saya kasih agar tidak terjadi error saat ada foreign key nya, dikarenakan saya pernah mencoba tanpa set foreign key cek 0 dan terjadi error karena antara record foreign key yang ada di tabel barang tidak sama dengan primary key yang ada di tabel supplier, maka dia akan error. Update, kemudian di execute. Misal saya memperbarui nama pulpen menjadi Snowman. Update, data berhasil diperbarui. Dan ini namanya berubah menjadi pulpen Snowman yang sudah diupdate atau diedit. Untuk delete, codingan saya seperti ini: delete from barang where kode barang sama dengan kode barang. Misal ini data pulpen, ini saya hapus. Data berhasil dihapus. Kita lihat apakah di basis datanya itu benar-benar terhapus. Dan seperti yang dilihat, ini tidak ada nama barang pulpen Snowman. Data berhasil dihapus. Function di sini saya menggunakan hanya satu, yaitu sum, untuk menghitung jumlah isi kolom, menghitung jumlah total yang dibayar di tabel barang masuk. Codingannya seperti ini: select sum bayar from masuk, tabel data barang masuk. Nah, di sini saya sum menggunakan hanya untuk menghitung total bayar ini, menampilkannya ke sebuah label yang ada di sini. Join di sini saya gunakan untuk menampilkan. Nah, codingan join seperti ini: select, kemudian nama tabel, nama kolom yang dipanggil, nama tabel, nama kolom yang dipanggil, seterusnya seperti itu. Kemudian from, tabel mana, jenis join apa yang digunakan. Saya menggunakan rig join dari tabel masuk. Di sini saya buat persyaratan, yaitu kode barang yang ada di tabel masuk harus sama dengan kode barang yang ada di tabel barang. Misal dari tabel barang saya hanya memanggil nama barang, yaitu ini. Dari tabel masuk saya memanggil jumlah, harga, dan bayar. Jadi menggabungkan kedua tabel, itu join. Kemudian ada store prosedur, tapi di sini prosedur saya hanya menggunakan untuk select count, untuk menghitung jumlah baris dan untuk menghitung jumlah isi kolom. Codingannya seperti ini. Cara memanggil prosedurnya, oke, di sini saya memanggil prosedurnya menggunakan callable statement. Saya beri nama objeknya itu CS, ini koneksinya. Kemudian prepare call, sintaks SQL nya call, nama prosedurnya apa. Di sini saya menggunakan nama prosedur jumlah. Kemudian parameternya apa, di sini saya tulis tanda tanya karena agar untuk menyingkat saja. Nama parameternya apa, saya beri tanda tanya untuk menyingkat. Kemudian diregister ke parameter out. Yang pertama yaitu tipenya varchar, yang kedua tipenya juga varchar, yang lainnya juga begitu. Kita coba seperti itu. Prosedur saya hanya menggunakan untuk perhitungan seperti itu saja di semua tabel, seperti data supplier, kegiatan, barang masuk, dan barang keluar. Yang selanjutnya ada trigger. Di sini saya membuat trigger. Seperti ini: delimiter, simbol, create trigger. Nama triggernya apa, saya beri nama tambahkan. Triggernya jenis apa, saya beri trigger jenis after. Insert on tabel masuk,
for each row begin. Select hitung jumlah baris. Hitung jumlah baris yang ada di akumulasi, di mana tanggal belinya itu sama dengan tanggal beli yang baru dimasukkan ke tabel masuk. Jika tidak ada isi tanggal beli yang sama dengan tanggal beli yang baru, maka dia akan insert ke tabel akumulasi value yang baru, karena tidak ada yang sama tanggal belinya, kecuali jika dia ini terhitung ada yang sama tanggal beli yang lama antara yang baru, maka dia akan mengupdate isi dari tabel akumulasi dengan harga beli yang dijumlahkan dengan harga beli yang baru, di mana tanggal belinya itu sama dengan tanggal beli yang baru. And if and delimiter. Jika setelah memasukkan atau insert ke tabel masuk, jika tanggal belinya itu sama, maka dia akan menjumlahkan harga beli. Jika tidak, maka dia akan menulis data baru. Misal kita cocokkan tanggalnya dengan kertas folio. Ini tanggalnya saya samakan. Data berhasil disimpan. Maka nanti kertas folio ini karena tanggalnya sama, maka dia akan menambahkan harga belinya menjadi 4.000, kecuali jika tanggalnya berbeda. Di sini saya membuat tanggal berbeda. Maka dia akan membuat data baru. Ini dia membuat data baru. Kertas folio ada dua, yang tanggal baru tanggal 2 bulan 1 dan tanggal 1 bulan 1 yang lama. Dan sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.